Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pengguna susuk Munajalah dan kepada seluruh pemirsa susuk Munajalah dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat berkarya, beraktivitas, dan sukses selalu bagi Anda semua. Oke, kali ini hadir lagi ahli susuk Munajalah Banyuwangi yang tinggal di Kalimantan Timur Samarinda, membahas satu topik yang sangat menarik dan ini banyak diminati oleh pengguna susuk Munajalah. Apa? Ini tentang rumah tangga. Banyak rumah tangga yang tidak harmonis, ya, akhirnya dia menggunakan susuk Munajalah. Harapan rumah tangga bisa kembali utuh, kembali harmonis sesuai dengan tujuan suatu pernikahan, sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, tentang susuk rumah tangga ini itu sebetulnya 3 aja poinnya. Ada suami, istri, anak. Kebanyakan 3 ini. Nah, ada satu sih pihak ketiga. Cuma yang kita fokuskan ini 3. Suami, istri, anak. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu rumah tangga tidak harmonis. Bahkan ini ada suatu rumah tangga yang terancam kehancurannya, ya. Ada yang menuntut cerai, sudah diambang pintu perceraian, macam-macam kasusnya, ya. Nah, semua itu akibat minta cerai, itu akibat istri atau suami kabur dari rumah, itu akibat, ya. Nah, sekarang masalahnya apa? Kok istri kita, suami kita meninggalkan rumah tanpa izin? Mungkin perlu introspeksi diri, ya. Nah, mungkin penampilan kita kurang menarik di mata suami. Penampilan kita tidak menarik dipandang istri. Nah, penampilan itu perlu, baik kita sebagai suami maupun kita sebagai istri. Perlu. Nah, bagi si istri, suamiku segala-galanya. Bagi si suami, istriku segala-galanya. Nah, ya. Itu. Kalau penampilan tidak menarik, nah, itu dampaknya kurang bagus, ya. Nanti istri atau suami cari penampilan orang lain yang lebih menarik dibanding suami atau istri. Nah, nanti kita dalam suatu rumah tangga cuma jadi bahan perbandingan aja. Ya, rasanya pasti nggak nyaman. Sebagai istri atau suami dalam satu rumah tangga, nah, posisi kita sebagai bahan perbandingan pasti nggak enak itu. Nah, gunakan susuk penampilan supaya nanti dipandang istri kita sebagai suami tetap gagah, tampan, perkasa, berwibawa, anggun, mempesona, menarik, dan selalu memikat istri. Tujuannya supaya istri tidak terpikat oleh orang lain. Kalau penampilan kita tidak memikat, tidak menarik, sehingga istri kita terpikat orang lain, ya petaka sudah dalam rumah tangga kalau kayak gitu. Sama, kalau nanti suami terpikat dengan wanita lain, ya ini neraka bagi istri. Usahakan gunakan pemikat suami, pemikat istri. Asal jangan memikat istri atau suami orang lain. Itu sudah penyalahgunaan, itu bukan tanggung jawab saya itu. Ya, apa ya, akibat tanggung penumpang kalau kayak gitu. Nah, kedua, keretakan rumah tangga itu bisa diakibatkan faktor ekonomi. Makanya
seorang istri ya itu akan diuji oleh Allah sampai di mana kesetiaan seorang istri terhadap suami manakala suami tidak punya uang. Nah, suami belum punya pekerjaan. Nah, ini diuji sama Allah, kesetiaanmu sampai di mana. Nah, kondisi sulit seperti ini si istri tetap menemani, memotivasi ya suami sehingga akhirnya akan menjadi rumah tangga yang utuh kembali. Karena setiap rumah tangga pasti ada faktor itu. Nah, sebaliknya kesetiaan seorang suami terhadap si istri manakala Anda seorang suami banyak uang. Hati-hati loh. Biasanya laki-laki itu kalau sudah banyak uang, banyak yang dilirik itu. Wah, ini ada pakar tetangga lebih hijau, hati-hati. Ya, kesetiaan suami terhadap istri itu akan diuji oleh Allah manakala suami banyak uang. Nah, harapan saya dikala suka selalu kompak, dikala duka kita juga selalu kompak. Nah, itu harapan saya. Ya, gunakan media sosial untuk selalu menjaga kekompakan, keharmonisan, keromantisan suatu keluarga, terutama istri, anak, suami ya. Oke. Terus yang ketiga, keretakan rumah tangga itu bisa diakibatkan oleh kebutuhan biologis. Nah, ini juga ya. Nah, kalau salah satu suami atau istri tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis pasangannya, nah biasanya itu ada masalah nanti ya. Ya, bahasanya kalau ini kebutuhan jasmani rohani, ingat dua-duanya, jasmani bisa lapar, rohani juga bisa lapar. Kalau laparnya jasmani, ya makanlah di situ nasi, apa buah, apa sayur, apa yang bisa dimakan, itu akan terpenuhi kebutuhan jasmani. Cuma kalau kebutuhan rohani ini, ya, itu kebutuhan biologis terutama ya, harus selalu stamina prima. Istri stamina prima, suami stamina prima. Syukur-syukur kedua-duanya stamina prima, siap. Pakai susuk untuk suami bagi yang istri, pakai susuk untuk istri bagi yang suami ya, supaya kebutuhan biologis pasangan Anda akan selalu serasi. Ya, kalau dalam pertandingan tinju setelah pakai susuk suami istri mau berapa ronde siap. Ya. Nah, cuma kalau istri yang pakai, kalau suami yang pakai, istri yang nggak pakai, kasihan istri ya, nggak bisa ngimbangi kekuatan suami ya. Kalau yang pakai susuk istri, suami nggak pakai, kasihan juga suami. Ya cepat tidur nanti. Ya maaf ya ngomong dewasa dikit. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang keempat ya. Faktor keretakan rumah tangga itu bisa diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ya. Misalnya nih suami suka main tangan ya, atau istri suka main tangan. Nah ini sama itu. Nah, susuk munajalah hadir ya, netralkan psikis yang namanya anarkis ya. Netralkan psikis yang namanya marah, netralkan psikis yang namanya dendam, hancurkan psikis yang namanya benci ya. Masukkan pencerahan munajalah yang akan diterima oleh fitrah munajalah tentang ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Masukkan itu ya.
Kalau sudah anarkis tidak ada di dalam jiwa kita, marah, dendam, benci tadi sudah nggak ada lagi di dalam jiwa kita, saya yakin 100% rumah tangga Anda kembali harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan Anda, sakinah, mawadah, warohmah. Ya. Ada yang kelima, keretakan rumah tangga diakibatkan oleh pelakor. Nah, banyak sekarang terjadi itu ya. Makanya sebagai istri, pintar-pintarlah jaga diri, pintar-pintarlah jaga suami. Yang suami, pintar-pintarlah jaga diri, pintar-pintarlah jaga istri, agar suami istri tidak mudah dimasuki oleh pelakor. Maka perlu benteng diri. Nah, susuk munajalah ini hadir untuk memberi benteng diri bagi Anda. Ya, dimanapun Anda berada, dimanapun suami bekerja, kalau yang pegang remote-nya istri, itu suami hambar dengan wanita lain. Ya, itu suami dingin dengan wanita yang cantiknya kayak apa. Sebaliknya, kalau yang pegang remote itu suami, kemanapun istri jalan, ya, itu hambar dengan laki-laki manapun. Ya, dingin, tidak ada apa-apa dengan laki-laki lain. Ya urusannya biasa sesuai kepentingan. Ya, tuh. Nah, kalau suami istri sama-sama pegang remote, nah ini yang saya acungi jempol ini. Ya, terwujudlah selalu cita-cita rumah tangga. Nah, tentang anak, jangan ada ucapan dari Anda seorang ayah atau ibu mengata ini anak mucil. Jangan. Ingat, perkataan Anda kalau itu negatif, itu kutukan terhadap anak. Perkataan Anda kalau itu positif, baik, benar, itu doa untuk si anak. Ya. Nah, lebih baik tarik itu energi yang psikis, mucilnya si anak tarik, ya. Dedelnya anak tarik ganti cerdas, pintar, jenius, ya. Mucilnya tarik ganti soleh solihah, masukkan ke situ, ya. Anak baik, anak berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa, dan seterusnya. Ya tergantung kita aja lah ngaturnya apa maunya. Ya, ingat, ilmu netral, tergantung kita yang make. Dipakai baik ya jadi baik, pakai jelek resiko Anda. Oke ya, saya kira itu sementara untuk pembahasan susuk munajalah tentang rumah tangga. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.